Halo semuanya, selamat datang kembali di Bijaksana Channel. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa bahagia itu sederhana. Cukup dengan memiliki banyak uang, karier yang sukses, atau hubungan yang harmonis. Atau bahagia itu sederhana menurut kebanyakan digambarkan di media-media sosial di dunia maya. Namun, apa benar sesederhana itu? Atau mungkin ada hal-hal mendasar lain yang sering kita lupakan? Mari kita simak kejadian-kejadian yang kita lihat dan alami sehari-hari. Mari kita analisa dari dua situasi berikut ini. Kalau kita pernah berbelanja ke pasar tradisional, terlihat hiruk-pikuk dan gemuruh seperti suara lebah yang berkerumun. Mereka rela berdesak-desakan demi keperluan sehari-hari. Pemandangan yang tak asing adalah proses tawar-menawar antar pembeli dan penjual. Walaupun harganya relatif murah, pembeli tetap saja menawar. Kepuasan batin, katanya. Setelah merasa cocok dengan harga yang disepakati, terjadilah transaksi yang sederhana. Akan terlihat senyum pertanda bahagia dari sang pembeli dan penjual. Pembeli merasa senang dengan harga tawarannya. Penjual pun senang karena barang dagangannya laku dengan harga yang cocok. Mereka menunjukkan kebahagiaannya. Pada situasi yang berbeda, terlihat pedagang yang agak lesu. Sudah jam segini, barang dagangannya masih banyak. Pedagang tersebut mencoba tersenyum, namun terlihat senyuman yang dipaksa. Walaupun pedagang tersebut tidak menunjukkan kebahagiaan, ia berusaha untuk tetap tersenyum kepada orang yang lewat. Semoga ada calon pembeli yang tertarik. Di sudut kota yang lain, banyak orang berbondong-bondong ke mall. Mereka dengan rela antre untuk parkir, karena sebagian besar pengunjung mengendarai mobil. Dengan pakaian rapi menambah gagah menawannya penampilan, para wanita tampak cantik dan menarik. Mereka memasuki mall yang dilengkapi dengan AC untuk menambah kenyamanan pengunjung. Di sini tidak ada interaksi yang intens antara pembeli dan penjual, tidak ada proses tawar-menawar. Semua harga sudah tertera merupakan harga pas yang tidak dapat ditawar. Memang suasana lebih tenang dibanding pasar tradisional, karena sedikitnya interaksi. Bisa saja senyum yang beredar pun lebih sedikit. Namanya juga mall, dilarang berisik. Para pengunjung mall akan terlihat senang dan bahagia jika menemukan sesuatu yang dicari. Meskipun barang yang dibeli relatif mahal, tapi mereka merasa puas karena cocok dengan selera dan kualitas yang diinginkan. Sebaliknya, mereka akan kecewa jika tidak menemukan kecocokan barang yang dicari sesuai keinginannya. Dari cerita di atas dengan dua situasi yang berbeda, menggambarkan bahwa setiap orang bisa merasakan kebahagiaan. Memang sulit sekali mendefinisikan kebahagiaan. Kebahagiaan sifatnya abstrak dan subjektif, dapat dirasakan, sulit dipegang. Orang yang terlihat hidup pas-pasan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja, belum tentu tidak bahagia. Sebaliknya, orang yang terlihat hidup serba ada, rumah mewah, mobil bagus, istri cantik, tapi belum tentu mereka bahagia. Secara kasat mata, peluang bahagia lebih besar ada pada orang yang relatif lebih kaya. Tapi bukan suatu yang pasti. Ya memang bahagia itu abstrak dan subjektif. Untuk mengetahui tingkat kebahagiaan seseorang, BPS mencoba mengukurnya melalui survei pengukuran tingkat kebahagiaan, atau SPTK. Survei tersebut dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2021 dengan melibatkan 74.684 rumah tangga sebagai responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indeks kebahagiaan ini merupakan ukuran yang ditawarkan BPS dan bersifat subjektif dengan skala 0 hingga 100. Dalam survei tersebut, responden diminta mengungkapkan persepsinya tentang bagaimana perasaannya dalam menjalani hidup sehari-hari. Ada 3 dimensi yang dilihat, yaitu dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. Dimensi kepuasan hidup merupakan indikator dengan capaian tertinggi, yaitu sebesar 75,16. Indikator penyusun dimensi ini antara lain kepuasan terhadap pendidikan, pekerjaan, pendapatan kesehatan, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, dan lain-lain. Pada dimensi ini, indikator keharmonisan keluarga mempunyai capaian tertinggi yaitu sebesar 82,56. Berikutnya adalah dimensi perasaan. Dimensi ini disusun dari 3 indikator, yaitu perasaan senang, perasaan tidak cemas, dan tidak tertekan.
Pada dimensi ini, capaian indikatornya sebesar 65,61. Ini merupakan capaian terendah dibanding dimensi yang lain. Capaian terendah pada dimensi ini adalah dari indikator perasaan tidak cemas, yaitu 57,91. Selanjutnya adalah dimensi makna hidup. Ada beberapa indikator yang mendukung penyusunan dimensi ini, antara lain kemandirian, tujuan hidup, pengembangan diri, hubungan positif dengan orang lain, dan penerimaan diri. Capaian pada dimensi ini sebesar 73,12. Kita dapat juga melihat lebih detail hasil pengukuran indeks kebahagiaan. Banyak orang berasumsi bahwa penghasilan dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan mendukung asumsi tersebut. Semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka nilai indeks kebahagiaan akan semakin tinggi. Biasanya laki-laki memiliki sifat lebih terbuka, sering bercanda, dan cenderung ceplas-ceplos. Sifat ini mendukung perasaan seseorang untuk bahagia. Orang seperti ini kurang memiliki rasa penyesalan. Hasil survei menunjukkan bahwa laki-laki dengan nilai indeks kebahagiaan sebesar 71,96 lebih tinggi sedikit daripada perempuan yang memiliki nilai 71,04. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa status perkawinan menentukan kebahagiaan. Pernikahan merupakan salah satu yang mendukung kebahagiaan seseorang. Bahkan, ada yang menjadikan pernikahan atau perkawinan sebagai tujuan hidupnya karena ingin hidup lebih bahagia. Tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa orang yang telah menikah atau berkeluarga akan lebih bahagia daripada yang masih sendiri. Kebanggaan pun akan berbeda ketika KTP mereka tertulis status perkawinannya kawin, walaupun tidak selalu demikian. Hasil survei menyatakan bahwa mereka dengan status perkawinan menikah lebih bahagia dibandingkan dengan status lain seperti belum menikah, cerai hidup, atau cerai mati. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kebahagiaan penduduk yang berstatus perkawinan menikah sebesar 72,10. Sedangkan yang belum menikah sebesar 71,58, cerai hidup 68,03, dan cerai mati 68,55. Begitulah sekelumit gambaran tingkat kebahagiaan yang diukur oleh BPS. Tingkat kebahagiaan yang diukur secara subjektif menurut persepsi masyarakat. Kebahagiaan itu tidak dapat dipegang, tapi kita dapat merasakannya. Bahagia itu bisa sederhana, bisa juga rumit. Tergantung bagaimana seseorang menyikapi dan menjalani hidup ini. Orang yang selalu bersyukur dan tersenyum terhadap apa yang diterima, merasa cukup dengan yang dimiliki, tentu akan lebih bahagia. Tetapi jika selalu merasa kekurangan dengan apa yang diterima, sedih dengan nasib yang menimpa dirinya, akan sulit untuk merasakan kebahagiaan. Jika Anda menyukai video ini, please like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.